Untuk kasus yang ketabrak taksi listrik ya, ketabrak KRL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Rawalumbu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Jadi mungkin kami jelaskan, untuk korban meninggal dunia memang total 15. Jadi kemarin ketika evakuasi itu kan ada yang dibawa ke rumah sakit di Bekasi ya. Jadi ada yang meninggal, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi itu 3 orang. Jadi Rumah Sakit Bela 1 orang dan Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur 1 orang. Dan jenazah yang di ketiga rumah sakit ini sudah diserahkan ke keluarga. Demikian. Terima kasih. Monggo Pak Karudakwal luka-lukanya. Oke, terima kasih. Jadi dalam pemeriksaan kami seperti juga kecelakaan yang lain, tipikalnya adalah yang kami sebut sebagai multiple trauma. Jadi ada perlukaan hampir di seluruh tubuh ya. Ada yang dominan di kepala, di dada, dan seterusnya, bahkan di anggota tubuh yang lain. Demikian jawaban saya. Okay. Ada lagi rekan-rekan? Tidak ada? Monggo, depan Mas ini. Naiknya. Terima kasih Pak. Izin saya Rizky Pak dari kompas.com. Mau bertanya terkait update pengungsian itu Pak. Itu untuk posko ya? Bukan posko itu apa? Yang kereta itu. Oh ini evakuasi, betul. Maaf Pak. Ya, untuk update evakuasi saat ini apakah sudah selesai? Tadi saya juga mendengar infonya evakuasi sudah selesai. Yang kedua soal jalur Pak, itu mungkin mempertegas terkait dengan taksi hijau itu kan jadi salah satu penyebab kecelakaan. Mungkin sudah infonya sudah, apakah supirnya sudah diamankan juga berikut dengan masinisnya begitu. Mungkin dari Pak Inafis atau dari KAI. Terima kasih. Monggo dari Ibu KAI atau penyidik KAI dulu ya, mungkin evakuasinya. Silakan. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi saat ini di Stasiun Bekasi Timur untuk unit KRL masih berlangsung. Jadi kami targetkan ini dapat selesai sesegera mungkin, sehingga nanti dari PT KAI bersama KAI Komuter kami akan segera melakukan normalisasi untuk layanan komuter lain sampai dengan Cikarang. Sehingga dengan proses evakuasi yang masih terus berjalan ini, untuk layanan komuter lain menuju dan dari stasiun Cikarang saat ini masih belum kita layani. Sehingga untuk pengguna yang akan menuju ke stasiun Cikarang ini hanya akan kami layani sampai dengan stasiun Bekasi. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang ketabrak taksi listrik ya, ketabrak KRL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Rawalumbu, Bekasi Timur. Jadi untuk pengemudi taksi sudah diamankan. Maka ini lari ke laka lantas karena kendaraan taksi dengan KAI, kereta api, ya. Masinisnya sementara ini masih dalam pencarian karena di data kami di kepolisian itu cuma dapat nama doang, tapi orangnya belum kita temukan, masih dalam pencarian. Siap. Ada lagi Mbaknya? Oh masih ada, silakan. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com. Pertama untuk melanjutkan masalah proses evakuasi tadi. Nah, kalau dari KAI sini sebenarnya untuk ada target nggak sih ini sampai kapan normalisasi nanti jalur
dari KAI-nya sendiri, sama ini kan kalau dari KAI kan sudah ada statement akan memberikan tanggung jawab full asuransi ya terhadap korban jiwa ataupun korban luka. Nah ini untuk korban luka sendiri sih sudah ada berapa? Dan apakah memang itu baik luka ringan atau luka berat semua dapat asuransi atau gimana? Apa bagaimana itu? Nah untuk sebenarnya kalau di lokasi sendiri, karena kan saya juga nggak ada di lokasi, untuk jalur itu sendiri sebenarnya palang keretanya itu apakah memang resmi ada penjaga dari KAI-nya atau itu hanya palang yang biasa dijaga oleh masyarakat atau seperti apa? Karena kita juga belum tahu informasi pastinya gitu, karena kan yang menyebar hanya apakah ini memang taksinya maksa untuk nekat lewat lalu berhenti karena magnet atau bagaimana? Itu terima kasih ya. Baik, mungkin saya menjawab untuk terkait dengan operasional tadi ya. Untuk evakuasi kita targetkan memang selesai di posisi hari ini. Jadi segera setelah proses evakuasi terhadap unit KRL ini selesai dilaksanakan, maka dari KAI maupun KAI Komuter akan melakukan pengecekan aspek safety-nya, baik dari khususnya di sisi prasarana atau infrastruktur untuk menunjang keamanan perjalanan kereta api. Saat ini untuk korban yang mengalami luka-luka dan sebagian juga sudah pulang dari rumah sakit, secara total yang kita evakuasi ke rumah sakit 84 penumpang, 84 orang, dan sebagian juga sudah bisa kembali pulang, sudah keluar dari rumah sakit. Dan untuk asuransi, kebetulan memang ini akan disupport juga dari Jasara Harja. Jadi ada asuransi yang memang wajib disupport oleh Jasara Harja dan ada asuransi tambahan juga yang diberikan dari KAI dan KAI Komuter. Mungkin tambahan dari Jasara Harja. Terima kasih. Yang pertama kami dari Jasara Harja mengucapkan belasungkawa yang sebesarnya terhadap musibah kejadian ini. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh korban akibat dari kejadian ini, kecelakaan ini, baik yang luka-luka ataupun meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Untuk baik luka ringan maupun luka berat, dengan nilai santunan untuk luka-luka itu maksimal adalah 20 juta rupiah. Dan untuk meninggal dunia akan diserahkan santunan 50 juta rupiah kepada ahli warisnya. Sesegera mungkin akan kami selesaikan untuk santunan meninggal dunia. Setelah teridentifikasi ini, kami langsung melakukan pendataan terhadap ahli waris korban untuk segera dilakukan penyerahan santunan meninggal dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi kalau terkait dengan kondisi area pintu perlintasan, ini tentunya masih dalam proses investigasi ya Mas. Jadi kami belum akan mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Ini semua nanti juga masih dalam investigasi dari KNKT. Tapi kalau masinisnya memang tidak menjadi korban, selamat, tapi selamat dari Argo Bromo itu ya, selamat. Ya, monggo Mbak, silakan Mbak. Mbaknya tadi. Ya, Pak, izin Bapak Ibu sekalian, mau tanya Pak, berarti kan tadi juga totalnya sudah 10 ya, sudah 10 keluarga yang melaporkan, berarti sudah sesuai juga dengan jumlah kantong jenazah yang ada. Betul. Ini berarti untuk penyerahannya akan dilakukan di malam ini juga secara satu persatu, nanti simbolik seperti itu, atau nanti proses penyerahannya akan seperti apa, dan jam berapa mungkin Pak? Ya. Mungkin nanti selesai press release ini nanti kita langsung mau rilis jenazah. Jadi keluarga sudah kita geser dari ruang antemortem, sudah kita geser ke ruang forensik untuk penyerahan jenazah. Persiapan untuk penerimaan dokumen-dokumen. Gitu. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Cukup ya? Saya kira itu rekan-rekan. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share.